Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, nama saya Reski Yunita SPD. Saya adalah guru geografi di SMA Negeri 1 Bantaeng, Kecamatan Bisapu, Kabupaten Bantaeng, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 dengan NPM 23900549560. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 10 dengan materi hidrosfer menggunakan model pembelajaran problem based learning. Berikut proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Mohon komentar dan sarannya untuk kebaikan pembelajaran berikutnya. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedia belajar? Sedia. 1. 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, selamat pagi menjelang siang anak-anak sekalian. Pagi, Bu. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Ya, baik. Masih semangat ya belajar? Masih. Ketua kelas atau sekretaris, siapa yang tidak hadir hari ini? Berapa orang? Ada 2 orang, Bu. 2 orang. Kenapa? Ada RC Sulianti izin dan Nurin Fatwa Kursani sakit. Oh iya, baik. Yang untuk yang sakit kita doakan semoga bisa cepat sembuh kembali dan bisa bergabung bersama kita untuk melaksanakan pembelajaran berikutnya ya. Ya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang dinamika hidrosfer. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah mempelajari materi ini, jadi kalian diharapkan mampu menjelaskan proses, tahapan, klasifikasi dari siklus hidrologi. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menganalisis peranan siklus hidrologi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Jadi setelah mempelajari tentang hidrosfer ini, kita lebih khusus, kalian diharapkan mampu mengetahui bagaimana dan apa itu siklus hidrologi. Nah, ini adalah garis besar pembelajaran kita pada hari ini. Jadi materi pembelajaran kita hidrosfer, lebih khususnya siklus hidrologi, kemudian alokasi waktu 2 kali 45 menit atau 2 jam pelajaran. Kemudian model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning. Kemudian metode pembelajaran diskusi dan presentasi. Ya, hari ini kita akan belajar tentang dinamika hidrosfer. Nah, sebelum memasuki materi dinamika hidrosfer, apa yang kalian tahu tentang hidrosfer? Kira-kira hidrosfer ini akan membahas apa sebentar? Air. Ya, akan membahas air. Apa manfaat dari air? Ya, kebutuhan sehari-hari misalnya? Air minum. Oke. Mandi, memasak. Oke, jadi itu pengetahuan dasar kalian ya. Kira-kira kenapa bisa air digunakan setiap hari, tapi air tidak habis-habis? Karena air adalah energi tidak terbarukan yang ketersediaannya luas di alam. Oke, ketersediaannya banyak ya. Dan apa namanya?
Ya, ada siklus hidrologi. Oke. Nah, jadi sebelum memasuki lebih jauh tentang dinamika hidrosfer, Ibu mau tes dulu kemampuan awal kalian. Jadi ada kita pretest untuk mengetahui kemampuan kalian mengenai materi hidrosfer ini. Nah, ini pretest, kalian boleh jawab seadanya saja. Kalau misalnya ada yang tidak diketahui, pokoknya apa saja yang kita tahu, yang dikerjakan ya. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit untuk menjawab. Jawab sembarang. Ya, baik, Ibu akan mengumpulkan soal pretestnya ya. Iya, Bu. Oke. Bisa satu orang. Oke, pasti. Ya, baik, tadi sudah dilaksanakan pretest. Jadi hasil dari pretest ada jadi pertanyaan tentang hidrosfer ini masih banyak di antara kalian yang belum tahu banyak tentang hidrosfer itu, bagaimana pengaruhnya terhadap bumi, dan sebentar kita akan bahas hal-hal tersebut.
Nah, mengenai siklus hidrologi, Ibu akan menayangkan sebuah video. Jadi sebentar kalian perhatikan, kemudian salah satu dari kalian memberikan tanggapan mengenai video tersebut. Air merupakan sumber kehidupan bagi setiap makhluk hidup yang ada di bumi. Mulai dari manusia, hewan, dan tumbuhan selalu membutuhkan air untuk keberlangsungan hidupnya. Air adalah benda cair yang tersusun atas sebuah hidrogen yang terikat secara kovalen pada satu atom oksigen. Air menutupi hampir 71% permukaan bumi dan terdapat sekitar 1,4 triliun kilometer kubik. Karena sebagai zat cair, air akan selalu bergerak dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Terdapat dua jenis air yang ada di dunia ini, yaitu air tawar dan air asin. Namun, pernahkah muncul pertanyaan pada diri Anda, apakah jumlah air itu tetap atau berkurang? Kalau memang tetap, kenapa masih ada tempat yang kekeringan? Dan kalau berkurang, kemana air itu pergi? Mari kita simak video berikut ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi dalam memberikan informasi untuk kalian semua. Tanpa kita sadari, air akan selalu bergerak berdasarkan siklusnya yang terus-menerus terjadi tanpa berhenti. Namun semua itu bisa kita amati dengan seksama karena pergerakan siklus air itu dapat terlihat dengan jelas. Begini penjelasannya, air yang berasal dari pegunungan akan selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah dan akhirnya akan sampai ke laut yang dinamakan dengan istilah runoff, karena air itu mengalir di atas permukaan bumi. Dalam perjalanannya, air saat mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah dan akhirnya sampai ke laut selalu mengalami proses penguapan yang dinamakan dengan istilah evaporasi yang dapat terjadi di sungai, danau, dan lautan. Setelah itu, air yang menguap akan berubah wujud menjadi awan yang dinamakan dengan istilah kondensasi. Semakin banyaknya air yang berubah menjadi awan akan menambah jumlah awan. Kemudian air itu akan jatuh dari atmosfer ke permukaan bumi yang dinamakan dengan istilah presipitasi. Saat jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi bisa dalam berbagai wujud seperti hujan, es, dan salju. Setelah air sampai ke permukaan bumi, ada yang terserap oleh pori-pori tanah yang dinamakan dengan istilah infiltrasi. Setelah air terserap di bawah tanah, akan terjadi yang namanya perkolasi, yaitu proses aliran air di bawah permukaan tanah. Dan ada juga yang tidak terserap kemudian mengalir melalui aliran sungai. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa air yang ada di bumi itu jumlahnya selalu sama, tidak berkurang dan tidak bertambah. Tapi akan muncul pertanyaan, jika air tidak berkurang, kenapa ada tempat yang menjadi kekeringan? Berikut ini jawaban dari pertanyaan tersebut. Tempat yang mengalami kekeringan itu dikarenakan tempat resapan air semakin berkurang dan beralih fungsi menjadi lahan pertanian, perkantoran, perumahan, dan infrastruktur lainnya. Hal itu juga sangat erat hubungannya dengan pertambahan penduduk. Namun kami tidak akan membahas tentang itu dan fokus kami pada video ini membahas tentang air. Saat tempat penyerapan air itu berkurang, maka persediaan air akan berkurang. Karena air yang jatuh ke permukaan bumi akan langsung menguap dengan cepat karena tidak bisa terserap ke pori-pori tanah dengan baik. Jadi sebenarnya tidak ada air yang hilang. Hanya saja akibat pola hidup manusia yang merusak dapat mempengaruhi siklus perputaran air. Maka dari itu, mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita agar tidak membawa dampak yang buruk untuk diri kita sendiri. Karena air adalah sumber segala kehidupan. Ya, setelah kalian memahami video tadi, siapa yang bisa memberikan atau tanggapan mengenai video tersebut? Informasi apa yang diperoleh dari video yang telah ditampilkan tadi? Siapa? Ya, silahkan Syawal. Baik, dari video tersebut dapat disimpulkan bahwasanya jumlah air di permukaan bumi ini tidak berkurang dan tetap dikarenakan adanya siklus hidrologi, di mana air menguap, naik membentuk awan dan turun kembali ke tanah, ada yang diserap oleh tanah dan ada juga yang langsung kembali ke laut. Oleh karena itu, beberapa tempat yang mengalami kekeringan itu disebabkan karena kurangnya area resapan air. Hal tersebut
diakibatkan karena ulah manusia, di mana seiring bertambahnya penduduk maka lahan juga akan meluas. Oleh karena itu kita perlu bijak dalam menggunakan air. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk Syawal. Lanjut, bahan yang lain? Dadah? Oke, baik, kita akan lanjut ya. Jadi betul sekali apa yang telah disampaikan oleh Syawal tadi, salah satu teman kalian yang memberikan informasi mengenai video singkat mengenai keberadaan hidrosfer atau keberadaan hidrologi di bumi ini. Nah, jadi ini Ibu kasih pengertian sedikit atau materi tentang penguatan mengenai materi hidrosfer. Jadi hidrosfer itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu hidros artinya air dan sfer artinya lapisan. Jadi hidrosfer secara umum adalah lapisan air yang terdapat di bumi, yaitu meliputi air yang ada di permukaan maupun air yang ada di bawah permukaan bumi, atau biasa disebut juga sebagai air tanah. Iya. Jadi hidrosfer ini bisa diartikan semua air yang ada di bumi, baik itu dalam bentuk cair, padatnya itu dalam bentuk es ya, atau biasa juga salju. Kemudian ada bentuk juga uap air atau gas. Nah, hidrosfer meliputi samudra, laut, sungai, danau, air tanah, mata air, hujan, dan air yang berada di atmosfer. Cabang ilmu yang mempelajari tentang hidrosfer atau tentang air disebut sebagai hidrologi. Nah, ini dalam hidrosfer kita mengenal namanya siklus hidrologi. Apa itu siklus hidrologi? Yaitu serangkaian tahapan yang dilalui air dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer. Makanya tadi di pertanyaan awal kita, kira-kira kalau kita menggunakan air kenapa bisa tidak habis-habis? Nah, itu disebabkan oleh adanya siklus hidrologi. Jadi dia menguap, membentuk awan, kemudian turun hujan, terserap lagi ke tanah. Nah, itu lagi yang terbentuk. Makanya itulah yang disebut sebagai siklus hidrologi atau siklus air. Nah, ini gambaran singkat dari siklus hidrologi atau siklus air. Jadi semua air yang ada di bumi itu mengalami penguapan, kemudian terjadi kondensasi, membentuk awan dan turun hujan atau presipitasi. Ini in English ya, the water cycle. Proses terjadinya siklus air, tapi intinya sama, kayak gitu ya. Jadi ini penguapan, membentuk awan. Nah, di geografi, jadi di geografi itu hujan ada bahasa sendirinya. Ya, nanti kalau dapat kata-kata presipitasi, berarti itu sama dengan hujan. Kayak gitu ya. Nah, ini dalam proses siklus hidrologi ada 8 ya. Yang pertama ada evaporasi atau penguapan. Kemudian transpirasi, ini juga penguapan, tapi dia dari tumbuhan. Kemudian kalau evapotranspirasi, ini adalah penguapan dari campuran, ada dari seluruh air di bumi sama dari tumbuhan. Kemudian kondensasi, pembentukan awan, kemudian turunlah menjadi hujan atau presipitasi. Nah, air yang turun dari awan itu mengalami penyerapan yang disebut dengan infiltrasi. Kemudian ada perkolasi juga, ini yang mencapai ke pori-pori tanah atau batuan. Kemudian ada namanya aliran permukaan atau runoff. Jadi ini adalah gambaran singkat tentang siklus hidrologi. Nah, dalam siklus hidrologi ada 3 jenis, yaitu ada siklus kecil atau pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Kalau siklus pendek itu saja menguap, membentuk awan, kemudian turun hujan di tempat di tempat itu saja. Kalau sedang, ini terbawa angin. Prosesnya sama, menguap, membentuk awan atau kondensasi, terbawa angin ke tempat yang lain, kemudian turun hujan. Itu sedang. Kemudian menyerap lagi ke tanah. Kalau siklus panjang, nah ini biasanya terjadi pada pembentukan salju. Ya, jadi siklusnya dia panjang. Oke.
Jadi itu demikian penguatan materi singkat dari Ibu tentang hidrosfer, khususnya siklus hidrologi. Selanjutnya, Bu akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok, ya. 5 kelompok. Jadi bisa dilihat nama-nama kelompoknya di atas ya. Silahkan berpindah ke kelompok yang sesuai dengan yang ada di atas. Ya, oke, mana kelompok 1? Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, jadi sudah duduk bersama teman kelompoknya ya, sesuai pembagian? Sudah. Oke, jadi ini ada lembar kerja peserta didik. Jadi sebentar kalian, Ibu beri waktu selama 30 menit untuk mengerjakan bersama teman kelompoknya. Oke, silahkan dikerjakan. Boleh ditonton ulang tadi videonya. Kemudian dijawab pertanyaan. Kalian berdiskusi ya. Kalian berdiskusi siapa yang mengerjakan tugas latihan 1, latihan 2 ya. Silahkan didiskusikan Di sini. jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Kalau ada yang tidak dipahami, boleh ditanyakan ke Ibu, oke? Ya. Ya, jadi pengerjaannya boleh menggunakan berbagai sumber belajar ya. Boleh dari buku, boleh dari internet, seperti itu untuk menjawab LKPD-nya. Menjawabnya boleh pakai buku ya. Internet, dijawab oleh LKPD yang selanjutnya. Jika diberikan. Dalam perjalanannya, air saat mengalir dari tempat tinggi ke rendah dan akhirnya sampai ke laut selama mengalami proses penguapan yang dilakukan dengan istilah evaporasi yang dapat menjadi sungai, danau, dan lautan. Setelah itu, air yang menguap akan berubah menjadi awan yang dinamakan dengan istilah kondensasi. Semakin banyaknya air yang berubah menjadi awan akan menambah jumlah awan. Kemudian air itu akan jadi dari atmosfer. Waktu pengerjaan LKPD-nya sudah selesai. Jadi siapa yang bersedia kelompok? Jadi 2 kelompok yang mempresentasikan hasil kerjanya hari ini ya. Jadi kelompok 5. Ya, Bu. Oke, jadi 2 perwakilan untuk naik ke depan. Bersama dengan kelompok 2. Oke, 2 juga perwakilannya. Silahkan naik. Baik, untuk HP-ku. Mana HP-ku? Untuk latihan 1 dari kelompok 5, untuk latihan 2 akan disampaikan oleh kelompok 2.
Oke, silakan dulu kelompok 5. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada latihan yang pertama. Baca sana. Deskripsikanlah potensi air di muka bumi menurut pendapat kelompokmu. Menurut kelompok kami, air merupakan sumber daya alam yang vital bagi kehidupan. Potensi air di muka bumi cukup besar, namun perlu dikelola dengan bijak dan berkelanjutan. 2. Apa manfaat air di muka bumi setelah kau mengetahui potensi di muka bumi? Air memiliki banyak manfaat bagi kehidupan, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Air merupakan komponen penting bagi semua makhluk hidup. Air dapat membantu dan menjaga keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Dengan mengetahui potensi air di muka bumi dapat membantu kita untuk mengelola air secara berkelanjutan dan memastikan ketersediaannya bagi generasi sekarang yang akan datang. Baik, uraikanlah hal apa saja yang dapat mengganggu keberlangsungan siklus hidrologi di permukaan bumi. Aktivitas manusia dan fenomena alam dapat mengganggu keberlangsungan siklus hidrologi, seperti penggundulan hutan, pencemaran air hujan, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang perlu dilakukan untuk menjaga keberlangsungan siklus hidrologi dan melindungi sumber daya air. Bagaimana peranan siklus hidrologi dalam kehidupan sehari-hari? Diskusikanlah dengan kelompokmu untuk menjawab permasalahan di atas. Kemudian buatlah penyelesaian masalah yang kamu temui dengan anggota kelompok. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Kayana Salsabila dan rekan kelompok saya Anissa Hayyan. Baik, di latihan 2, perhatikan gambar di bawah ini. Isilah kotak yang kosong berdasarkan komponen hidrologi. Ya. Jadi yang paling atas kiri itu presipitasi, yang tengah transpirasi, yang kanan atas itu kondensasi, yang di bawah itu runoff, kiri tengah infiltrasi, kiri bawah sirkulasi, dan kanan bawah itu evaporasi. Baik, yang nomor 2, setelah mengetahui komponen hidrologi pada gambar, jelaskan secara urut komponen tersebut satu persatu pada tempat yang sudah disediakan. Yang pertama itu evaporasi, yaitu proses penguapan air yang berasal dari tubuh air. Yang kedua transpirasi, yaitu penguapan air yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga itu kondensasi, yaitu proses perubahan wujud uap air menjadi air. Yang keempat presipitasi, yaitu jatuhnya air, salju dan es dari atmosfer. Yang kelima yaitu runoff, yaitu proses pergerakan aliran air. Yang keenam itu infiltrasi, yaitu masuknya air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Dan yang ke-7 itu perkolasi, yaitu pergerakan air di dalam tanah. Yang ketiga, jelaskan tahapan siklus pendek, sedang, dan panjang. Siklus pendek yaitu air laut menguap, terjadi kondensasi, uap air membentuk awan, kemudian terjadi hujan dan kembali ke laut lagi. Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Siklus sedang yaitu air laut menguap, terjadinya kondensasi, uap air terbawa angin dan membentuk awan di atas daratan. Hujan jatuh di daratan menjadi air darat, kemudian menggulang dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan air di bumi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 5 dan kelompok 2. Apa ada yang mau ditanyakan dari kelompok? Ya, yang lain. Oke, silahkan. Ditujukan terkenal dulu dari kelompok mana, kemudian untuk pertanyaan kelompok berapa. Oke, silahkan. Perkenalkan, saya Indah Putri dari kelompok 1. Di sini
sini saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 5, yaitu apa yang dimaksud dengan siklus hidrologi. Terima kasih. Oke, silahkan kelompok 5. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Siklus hidrologi adalah proses alami di mana air bergerak antara atmosfer, daratan, dan lautan melalui penguapan, presipitasi, infiltrasi, aliran permukaan, dan aliran bawah tanah. Terima kasih. Ya, bagaimana kelompok 1? Jawaban saya terima. Oke, kasih aplaus dulu. Ya, masih ada lagi pertanyaan? Ya, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisbah Wijaya dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Ya, bagus. Bagaimana proses penguapan memengaruhi siklus hidrologi? Terima kasih. Ya, silahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi penguapan adalah proses di mana air dari permukaan bumi menguap ke atmosfer sebagai uap air. Ini merupakan langkah awal dalam siklus hidrologi yang menyediakan air untuk membentuk awan dan akhirnya memicu presipitasi. Jawaban saya terima. Oke, jawaban diterima. Tepuk tangan dulu. Ya, boleh ditutup dan kembali ke tempatnya. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 5, dan Kelompok 2. kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu tadi hasil kerja kelompok dari kalian yang sudah diwakili oleh kelompok 5 dan kelompok 2. Nah, selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan tentang LKPD yang telah dikerjakan? Apa-apa yang bisa disampaikan atau didapatkan dari LKPD yang telah dikerjakan? Ya? Ya, silahkan. Baik, bahwasanya kesimpulan yang dapat kita ambil dari LKPD yang baru saja kita sama-sama kerjakan bahwasanya air adalah sumber energi yang tidak terbarukan dan ketersediaannya luas di alam. Akan tetapi dengan alasan tersebut kita tidak boleh menggunakan air secara berlebihan. Kita harus menggunakan air sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Di mana jumlah air di permukaan bumi ini itu jumlahnya tetap dikarenakan adanya siklus hidrologi. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Syawal yang telah menyimpulkan. Jadi intinya di sini bahwa materi tentang hidrosfer khususnya di siklus hidrologi kita bisa tahu bahwa air di muka bumi ini jumlahnya tidak terbatas karena dipengaruhi sama siklus hidrologi. Kemudian setelah kalian mempelajari dan mengerjakan tentang materi siklus hidrologi, mengerjakan LKPD, saatnya kita melakukan post test. Jadi ini adalah evaluasi secara individu untuk mengukur bagaimana pengetahuan kalian tentang materi yang telah diberikan. Oke. Ya, ini bisa di-scan. Tidak bisa gue bagikan. Sudah masuk?
Nggak bisa diatur namanya. 100 Saya jadi apa? Jadi setelah kalian mengerjakan post test tadi melalui aplikasi apa namanya? Quizzes. Jadi kita selanjutnya akan merefleksi bagaimana kegiatan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa memberikan pendapatnya mengenai proses pembelajaran hari ini? Silahkan Cahyana. Baik, menurut saya pembelajaran pada hari ini sangat menyenangkan karena kita bisa berkolaborasi dengan teman dan mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap kelompok. Tetapi di kerja kelompok ini kurangnya kerjasama. Oke. Tuan dulu untuk Cahyana yang sudah memberikan tanggapan mengenai kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi menurutnya pembelajaran hari ini menyenangkan. Kemudian untuk proses diskusi yang perlu ditingkatkan adalah kerjasama antar anggota kelompok. Ada lagi yang mau memberi tanggapan? Ada ya? Ya baik, untuk pembelajaran selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis air yang ada di muka bumi. Ya mudah-mudahan di pertemuan berikutnya semua teman-temannya yang sudah hadir hari ini sudah bisa lagi hadir kembali di pertemuan berikutnya. Ya demikian proses pembelajaran kita hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. berdiri. Ucapkan terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya terima kasih kembali. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Terima kasih ya. Ya, Bu. Ya.